Timnas Indonesia benar-benar semakin mendapatkan sorotan dari media-media besar internasional. Keputusan untuk menunjuk legenda timnas Belanda, Patrick Kluivert, sebagai pelatih secara nggak langsung membuat nama Indonesia semakin intens dipantau. Dan semua tahu kalau Indonesia memang punya kans besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Sehingga akan jadi sesuatu yang besar jika tim Garuda mampu melakukannya. Nah, baru-baru ini Kluivert sendiri udah melakukan sesi wawancara dengan Fabrizio Romano dan media The Telegraph. Dalam dua kesempatan itu, ia menjelaskan beberapa hal terutama soal tugas barunya sebagai pelatih timnas Indonesia. Well, the feeling is of course amazing and truly inspiring. Everybody knows that Indonesia has a vibrant... The mission is of course to qualify ourselves for the World Cup next year. Nah, relasi nama Kluivert di official timnas ini atas membuat sang pelatih tak segan mengucapkan terima kasih kepada Sintayong yang dinilainya telah berhasil membawa tim Garuda masih bersaing di jalur yang tepat untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, debut Kluivert dipastikan akan dimulai saat timnas Indonesia melawan Australia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 20 Maret mendatang. Dan dengan kehadiran pelatih baru di tubuh skuad Garuda ini, beberapa perubahan berpotensi dilakukan oleh Kluivert pada tim Merah Putih. Tentu berbeda dengan Sintayong yang biasanya menggunakan skema 3 back dalam permainan timnas Indonesia. Formasi ini berpotensi bakal diubah oleh Kluivert. Ya, menurut data dari Transfer Market, pelatih berusia 48 tahun tersebut biasanya menggunakan skema dasar 4-2-3-1. Nah, di bawah kepemimpinan Kluivert dari beberapa cuplikan permainan tim asuhannya, pelatih asal Belanda ini biasanya mengandalkan permainan dari sektor sayap, di mana skema 4-2-3-1 yang digunakan olehnya memungkinkan permainan tim lebih berat di sektor sayap untuk lebih aktif menyerang. Lalu dengan formasi dan juga gaya permainan yang mungkin berubah, pilihan pemain dari Patrick Kluivert pun juga berpotensi akan berbeda dari Sintayong. Patrick mungkin akan cenderung memilih penyerang yang bisa menjadi poacher alih-alih bergerak bebas. Begitu juga dengan pemilihan pemain sayap, Kluivert bisa jadi memilih pemain yang lebih mampu melakukan tusukan ke kotak penalti lawan. Timnas Indonesia benar-benar sudah menuju era baru. Tak usah munafik atau sebagainya soal naturalisasi. Karena secara kualitas, para pemain yang main di Eropa emang levelnya jomplang banget dari yang Liga 1. Toh yang main di timnas sekarang, praktis yang benar-benar naturalisasi hanyalah Mark Klok. Sisanya adalah pemain keturunan yang punya darah Indonesia dan berhak membela timnas Indonesia. Toh negara lain pun seperti Qatar, Australia, Palestina hingga Prancis banyak juga yang diperkuat naturalisasi. Intinya, selama itu mengarah pada kemajuan timnas, ya kenapa enggak? Kan gitu. Nah, saat ini, skuad timnas Indonesia cukup banyak diisi oleh pemain keturunan asal Belanda. Dan itu bakal bertambah lagi jika nantinya oleh Romani, Jairo Redwood, Miliano Jonathan, Pascal Strijk, hingga Ian Madsen gabung. Kemudian ada nama-nama lain, Wilano Manhoef, Jayden Oosterwolde, dan Mitchell Bakker, yang juga sedang dipersiapkan. Tentu saja bila semua beres, maka Indonesia jelas maka memiliki gaya permainan yang Eropa banget. Ditambah 3 pelatih yang sudah dipersiapkan oleh PSSI, juga dari Belanda. Pertama ada Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, kemudian Dani Lanzat dan Alex Pastoor sebagai asistennya. Jelas itu akan membuat kekuatan Indonesia bisa lebih diperhitungkan di level Asia.